Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ini adalah nama anggota kami. Perkenalkan saya Dava Zaki Nova, NRP 071048 akan membahas tentang pengertian ketahanan nasional dan bela negara. Untuk ketahanan nasional menurut buku modul Lemhamnas RI 06 Sub BS Konsepsi Ketahanan Nasional PPRA LI tahun 2015. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan nasional, yang terintegrasi berisi kewilayahan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kewilayahan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari yang datang dari luar maupun dari dalam negeri untuk menjamin integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sedangkan pengertian bela negara menurut Purnomi Yusgiantoro yaitu perilaku atau sikap yang dilakukan oleh warga negara yang mana berhubungan dengan kecintaan terhadap negara tersebut dalam mewujud melakukan segala hal yang dapat menjaga kelangsungan hidup bangsa. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagastra yang merupakan aspek alamiah yang berjumlah tiga unsur, yaitu disebut Trigatra ditambah dengan aspek sosial berjumlah 5 unsur atau disebut dengan Panjagatra yang memiliki hubungan timbal balik. Tiga aspek alamiah itu yaitu letak dan kedudukan geografi, kemampuan penduduk dan keadaan dan kekayaan alam. Sedangkan aspek sosialnya yaitu terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan konsep Astagastra yang telah dibahas tadi, maka pengertian ketahanan nasional dapat dibagi tiga, yaitu secara konsepsi, kondisi, dan strategi. Berdasarkan konsepsi, ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Sedangkan berdasarkan kondisi, ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Berdasarkan strategi, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagastra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Selanjutnya, nama saya Hafsah Miftahul Ilmiah Nur Islami, NRP 073026 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ketahanan nasional. Ketahanan nasional dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ketahanan sosial dan ketahanan budaya. Ketahanan sosial budaya ini berkaitan dengan masyarakat dan budayanya, dan bersumber pada definisi budaya atau kebudayaan itu sendiri. Jika kita melihat fenomena K-pop dan otaku yang terjadi pada generasi muda, hal itu merupakan contoh bahwa ketahanan nasional Indonesia dari sisi sosial budaya memang masih lemah. Karena itu, perlu ada peningkatan pemahaman tentang ketahanan sosial budaya ini. Lalu ada ketahanan politik. Ketahanan politik dipengaruhi oleh sistem politik yang digunakan oleh negara. Maka dari itu, kestabilan sistem politik harus benar-benar bisa terjaga. Karena jika tidak, maka akan mempengaruhi juga sistem ketahanan dari dalam. Kemudian ada ketahanan ekonomi. Ekonomi pasti bisa mempengaruhi semua kalangan masyarakat. Karena itu, jika tingkat ekonomi suatu negara rendah, maka bisa dibilang kekuatan dalam mempertahankan ketahanan nasional pun ikut melemah. Jika tingkat ekonomi kuat, maka ketahanan nasional pun juga bisa bertambah kekuatannya. Yang terakhir ada ketahanan ideologi. Ketahanan ini berkaitan dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus terus menjaga dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sila-sila yang ada. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia didefinisikan sebagai kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai hukum yang diatur dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan persepsi nasional yang terdiri dari 4 asas. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan dasar dan penting bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
Karena itu, kesejahteraan dan keamanan menjadi prinsip dalam sistem kehidupan nasional dan nilai intrinsiknya. Kemudian yang kedua yaitu asas komprehensif integral terpadu atau komprehensif. Artinya, sistem kehidupan nasional mencakup semua aspek kehidupan bangsa secara keseluruhan dan sistematis dalam perwujudan persatuan dan kesatuan yang harmonis, selaras dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan antara aspek interaksi kehidupan nasional, baik dengan lingkungan eksternal maupun internal. Karena itu diperlukan mawas ke dalam atau bersikap berhati-hati dengan situasi negara yang tidak diinginkan dalam sebuah bangsa dan negara, serta mawas keluar atau waspada dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh interaksi yang berasal dari lingkungan strategis luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kebijaksanaan, persatuan, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Afna dari Departemen Teknik Elektro NRP 071202. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional dibagi menjadi 4, yaitu mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Yang pertama, mandiri. Mandiri artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan perkembangan global. Yang kedua adalah dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga adalah wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Dan yang terakhir adalah konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber ketahanan nasional. Sumber ketahanan nasional dibagi menjadi 3. Ada sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Sumber historis adalah ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi, konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis adalah ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas. Pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Sumber politik. Sumber politik ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis.
Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas RI, sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas. Perkenalkan, nama saya Sastika Nilasari, NRP 071119400146 dari Departemen Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan hubungan ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara terbagi menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Yang pertama, bela negara secara fisik. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, yaitu di sekolah dan perguruan tinggi, dan jalur non-formal, yaitu pada kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya oleh Ardi dengan NRP 071097. Menurut kami, wamil itu cukup diperlukan di Indonesia, mengingat kondisi Indonesia sekarang yang mulai pudar rasa ingin bela negaranya dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, banyak orang yang masih menunggak pajak karena menganggap hal itu percuma dan hanya akan dikorupsi oleh beberapa oknum. Di sisi lain, banyak pihak berwenang yang menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan ketidakadanya kesadaran bernegara bagi beberapa orang yang tadi dibilang. Jadi, solusi wamil itu menurut kami cukup tepat dan akan tetapi harus dibatasi kepada siapa wamil tersebut ditarget. Contohnya, para pelajar atau bahkan para pejabat yang sebelum menjabat di pemerintahan. Nah, karena walaupun sudah ada pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila di jenjang sekolah, membuktikan bahwa hal ini tidak terlalu efektif bagi siswa. Selain itu, wamil yang diberikan akan sangat baik jika disesuaikan dengan kondisi sekarang yang lebih banyak diisi oleh kaum-kaum milenial. Terima kasih. Terakhir, kami akan membahas hubungan pajak dengan bela negara. Tentunya pajak merupakan bela negara karena peran warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha untuk memberikan kontribusi tak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Karena pajak ini sendiri merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.